Halo teman-teman, selamat datang di Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan materi Limited Dependent Variable terkait konseptual fungsi logit dan pembuktian fungsi logit menghasilkan probabilitas terbaiknya. Oke. Mula-mula kita punya slide 24 di mana model respons biner sekarang harus kita masukkan ke dalam fungsi. Kita ingat terlebih dahulu bahwa di dalam eh, binary gitu ya, binary dependent variable itu ada dua pembabagan ya, yaitu ada eh, linear discrete choice yang kemudian beralih nama menjadi LPM gitu ya. Dan kemudian non-linear discrete choice yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi logit dan fungsi logit. Ya, jadi itu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara terperinci berdasar di dalam fungsi logit itu sendiri. Jadi, ketika saya punya estimator apa namanya OLS seperti ini, I sama dengan misalnya adalah beta 0 plus uh, beta 1X gitu ya, atau bisa saya nyatakan dalam matriks seperti ini. Jadi kalau ditulis di dalam matriks persamaan matriks ya kurang lebih seperti ini. Beta 0 plus uh, X beta matriks seperti ini. Boleh silakan ditulis seperti ini. Nah, kalau yang di sini ada errornya, ini juga sama ada error. Ya, jadi kurang lebihnya sedemikian. Anda ingat itu. Dan kalau misalnya kita perhitungkan expected value-nya sebelumnya adalah expected value-nya dipengaruhi oleh X. Expected value dipengaruhi oleh X sendiri itu adalah beta 0 plus X uh, beta matrix gitu ya. Jadi ini dengan ini sebetulnya sama aja, hanya saja kalau di matriks maka X-nya di depan. Nah, adalah estimator daripada peluang suksesan. Jadi ini bisa kita tulis juga sebagaimana PY sama dengan 1 dipengaruhi oleh X adalah beta 0 plus X beta matrix seperti ini. Nah, inilah estimator linear discrete choice berbentuk linear probability model sebelumnya. Nah, kita akan mengulas logik itu bagaimana kemudian fungsi yang kita punya ini, fungsi ininya, yang kemudian kita bisa ubah namanya menjadi fungsi Z untuk dimasukkan ke dalam fungsi logit. Baik, saya akan teruskan di bagian bawah sini. Jadi kita punya fungsi logit, teman-teman ya. Jadi di sini adalah idenya adalah kita punya Z-nya itu adalah beta 0 plus X beta matriks seperti ini itu adalah nilai expected value. Nah, sekarang ide kita adalah membawa ini ke dalam fungsinya, yaitu P sukses dipengaruhi oleh X adalah fungsi. Nah, saya tulis fungsi seperti ini, fungsi dari Z. Ya. Nah, untuk di bahan tayang saya sendiri ini, kebetulan penulisan fungsinya adalah G, seperti ini. Boleh kita tulis dalam bentuk G, boleh kita tulis dalam bentuk F. Terserah kalian. Ini bisa digonta-ganti sesuai keinginan. Bisa G, bisa F. Nah, saya akan tulis seperti yang punya saya, biar kalian tidak bingung. Ya, oke. Berarti ini adalah G fungsi Z. Nah, G ini nanti akan diisi dengan fungsi logitnya. Jadi saya punya fungsi logit itu, ya kan, ini GZ itu adalah fungsi logit, di mana GZ ini persamaan satu ya, di mana GZ itu sendiri adalah
eksponensial, ya kan? Eksponensial bilangan Euler dipangkatkan Z, ya, atau E pangkat Z. Jadi kalau di situ EXP itu adalah Euler maksudnya. Ini per 1 plus E pangkat Z. Ini ya teman-teman semuanya. Jadi Z-nya ini nanti akan kita masukkan eh, persamaannya di dalam ini. Oke, berarti saya punya eh, ini kita masukkan ke sini sehingga saya lanjutkan ini sebagai persamaan kedua gitu ya. Oke, saya akan melanjutkan untuk melengkapkan fungsi logit dengan estimasinya. Nah, apa estimasi itu? Yaitu Z itu sendiri. Jadi kalau ditanyain mana estimasinya, yaitu Z-nya itu. Artinya Z ini adalah expected value dari Y yang dipengaruhi oleh X. Nah, berarti setelah Anda lengkapkan fungsinya, maka tugas Anda hanya mensubstitusi. Oke, hanya mensubstitusi si apa tadi si itu ke dalam Z. Ya, jadi saya lanjutkan. Ini, nah, berarti saya punya P Y sama dengan 1 dipengaruhi oleh X adalah GZ. Seperti ini. Berarti P Y sama dengan 1 dipengaruhi oleh X itu sama dengan GZ-nya kita gantikan terlebih dahulu GZ sini atau kita langsung masukkan dulu Z-nya. Jadi kita masukkan Z-nya berarti kan beta 0 plus X beta matriks seperti ini. Sehingga pada akhirnya kita akan punya Y sama dengan 1 dipengaruhi oleh X sama dengan. Nah ini masuk ke fungsi logitnya teman-teman ya. Berarti E pangkat beta 0 plus X beta matriks per ya kan, 1 plus E beta 0 plus X beta matriks. Maaf, X beta matriks. Seperti ini ya, jadi penulisannya. Jadi inilah fungsi logit dengan estimasi. Kalau yang ini, yang persamaan dua ini adalah fungsi logit standar. Ini yang terakhir ini persamaan ketiga ini adalah fungsi logit dengan estimasi. Oke. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah nilai probabilitasnya sama dengan LPM. Di kesempatan lalu kita mengatakan bahwasanya LPM itu tidak konsisten dalam menghasilkan probabilitas. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa membuktikan itu, teman-teman, sehingga pada akhirnya fungsi logistik akan selalu menghasilkan nilai ini, maka teman-teman bisa menariknya dengan menggunakan intuisi yang kita akan ditulis. Itu seperti ini. Jadi saya punya apa namanya punya ini ya punya garis, kemudian eh, yang akan menggambarkan hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya, di mana Y-nya adalah ini X-nya, terus kemudian ini adalah Y-nya, ya, terus saya punya garis begitu aja misalnya, dimulai dari 0 misalnya begitu ya, ini nolnya, dan ini 1 misalnya begitu, dan seharusnya akan tersebar ke sini kan. Nah, saya punya garis seperti ini. Nah, di sini ada titik di mana akan melebihi 1. Kan? Ini saya warnain ini. Yang ini kemudian akan menuju nilai Y ke tak hingga, plus tak hingga. Sementara yang di sini itu sebetulnya adalah min tak hingga. Ya. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan nanti. Artinya nilai Z-nya akan kita arahkan ke Z tak hingga atau Z min tak hingga. Ya. Jadi begitu ide dasarnya. Nah, untuk membuktikan itu benar,
kalian bisa menggunakan fungsi logik dengan estimasi ini dengan menggantikan ini kembali menjadi Y atau kembali menjadi Z. Terserah Anda, idenya adalah intinya ini harus kita kembalikan dulu ke dalam bentuk Z. Nah, berarti teman-teman bisa membuktikan itu, ya kan? Kita buktikan, ya, buktikan, kita buktikan itu berarti untuk yang push Z itu menuju tak hingga nilai plus. Oke. Jadi ini yang pembuktian pertama. Oke. Kemudian kita nyatakan terlebih dahulu ya untuk Z-nya. Berarti teman-teman, idenya adalah kita akan merubah ini menjadi Z. Pertama-tama kita tulis dulu fungsinya, ya kan? E pangkat beta 0 plus X beta per 1 plus E beta 0 plus X beta. Seperti ini. Dan kita letakkan limit di sebelum sini, yaitu limit beta 0 plus X beta, mendekati tak hingga. Jadi ini adalah limit dari ini mendekati tak hingga. Nah, seperti yang saya katakan itu, ini sebetulnya adalah Z. Nah, berarti boleh saya tulis sederhanakan menjadi Z mendekati tak hingga. Positif ya ini. Oke. Dari E pangkat Z dibagi dengan 1 plus E pangkat Z. Ya, Anda ingat itu ya teman-teman ya. Jika limitnya kita tes limit, gitu ya, kita substitusikan, kita tes limit. Oke, tes limit, kita masukkan ini angka tak hingga ke dalam sini. Berarti tulis ulang, limit Z mendekati tak hingga untuk E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z itu sendiri adalah E pangkat tak hingga per 1 plus E pangkat, maaf, E pangkat tak hingga. Nah, seperti ini. Kalau kita tulis E pangkat tak hingga berapa? Yo, berapa? E pangkat tak hingga itu ya semakin kita pangkatkan ke tak hingga ya semakin tak hingga nilainya kan. Akhirnya kita akan menghadapi tak hingga per 1 plus tak hingga atau nilai tak hingga per tak hingga atau tidak tentu. Ya. Nah, kita akan menghadapi fenomena ketidaktentuan penghitungan. Wah, berarti tidak. Apakah begitu? Tidak begitu. Kita lakukan prosedur limit tak hingga atau limit mendekati tak hingga untuk kasus ini. Mari kita selesaikan di sini. Berarti kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, ini pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya adalah Z. Jadi kita ambil step kedua. Ini bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita hitung lagi. Jadi tadi saya coba di-share ini papannya. Oke. Nah, kita hitung nilai limitnya. Limit X mendekati, maaf, bukan X ya, tapi Z. Z mendekati tak hingga untuk, langsung berubah ini. Z mendekati tak hingga untuk E pangkat Z ber 1 plus E pangkat Z, kita bisa bagi dengan pangkat tertinggi, berarti limit Z mendekati tak hingga untuk E pangkat Z dibagi E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z dibagi E pangkat Z. Ya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan nilai limit, ya kan? Z mendekati tak hingga, E pangkat Z bagi E pangkat Z 1 per 1 per ini, berarti 1 per E pangkat Z plus ini, oke ya, E pangkat Z per E pangkat Z, nah ini berarti 1. Oke ya, kita ingat
ingat aturan bahwa ketika ada limit X mendekati tak hingga, untuk 1/X itu maka nilainya akan sama dengan ini. Nah, ini aturan ini tolong Anda ingat. Nah, ini juga berlaku pula bagi yang ada di sini. Karena ini X-nya ada di penyebut, oleh karenanya nanti dia akan berubah menjadi 0. Sehingga ketika kita substitusi nilainya, 1/, yang ini otomatis akan menjadi 0, 0 plus 1. Dan akan menghasilkan 1/1 sama dengan 1. Ya. Jadi, pada kasus ini, nilai maksimum dari tak hingga bukanlah tak hingga, melainkan 1. Jadi kesimpulannya adalah di sini, kesimpulannya adalah berarti untuk limit Z mendekati tak hingga untuk E pangkat Z per 1 plus, maaf ini, E pangkat Z itu sendiri hasilnya sama dengan 1. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, berarti dengan begitu, grafik ini bisa kita belokkan, teman-teman. Jadi yang semula ke sini kita belokkan perlahan, nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah kita juga bisa membelokkan itu? Kan begitu. Dan pada akhirnya dia tidak bablas ke sana atau tidak lurus ke sana, melainkan nanti akan belok sini. Nah, kita berarti buktikan untuk kasus yang kedua. Ini yang pertama ya tadi ya. Nah, berarti sekarang yang kedua adalah min tak hingga. Nah, untuk min tak hingga akan saya jelaskan di ruas kiri ini. Oke ya, untuk pembuktian bukti kedua, yaitu adalah di bagian Z mendekati min tak hingga. Terus, mendekati min tak hingga. Seperti ini ya. Jadi, mohon diperhatikan betul untuk maksud dan tujuannya. Oke, saya punya limit lagi. Limit daripada beta 0 plus X beta matrik mendekati min tak hingga. Untuk nilainya adalah E pangkat beta 0 plus X beta matrik per 1 plus E beta 0 plus X beta matrik. Seperti ini ya. Oke, nah saya akan punya limit Z mendekati min tak hingga. Ya. Terus kemudian E-nya adalah pangkat Z, nah, oke, per 1 plus E pangkat Z. Anda ingat sebetulnya ini adalah negatif. Ya, ini adalah negatif. Sehingga pada saat saya masukkan ke sini sebetulnya adalah dia akan menjadi pernegatifan, ya kan? Berarti perpangkatan dia akan berubah menjadi pangkat negatif. Nah, berarti negatifnya bisa kita pindah ke sini, ke depan sini. Oke. Nah, berarti gimana cara pindahnya itu ke depan itu? Oke. Anda bisa ingat itulah ya. Oke. Berarti saya bisa punya itu, ini saya pindahkan ke depan, tapi bukan berarti kemudian akan pindah begitu saja. Yang kita pindah adalah bagian ini. Jadi ini semua akan berubah menjadi negatif Z pada akhirnya. Dan di sini akan berubah menjadi plus tak hingga. Jadi begitu cara intuisinya. Sebetulnya untuk memindahkan ini ke sini adalah Z min tak hingga. Tapi adalah dengan membaginya menjadi min 1. Kita bagi dengan min 1. Semua ruas kita bagi min 1, ini bagi min 1. Dan ini juga dibagi min 1, ini dibagi min 1. Ya, jadi saya akan punya limit min Z itu mendekati tak hingga untuk E pangkat Z dibagi min 1, yaitu min Z per kemudian 1 plus E pangkat min Z. Anda ingat aturan itu jika A pangkat min N, ya. Jadi saya punya A pangkat min N itu sebetulnya bisa ditulis menjadi A1 per A pangkat N. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau begitu kalian juga bisa menyelesaikan ini nanti menjadi limit min Z mendekati tak hingga untuk di sini adalah apa itu 1/E pangkat Z seperti ini. Kemudian adalah 1 plus
E pangkat Z-nya ya juga. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah punya seperti ini karena ini adalah negatif dan ini negatif sehingga bisa kita terus. Dan Anda ingat aturan limit yang tadi di awal, di sini dikatakan bahwasanya limit X mendekati tangga untuk super X adalah 0. Nah, berarti kalau kita substitusikan langsung di sini adalah 0 per 1 plus 0. Ketika 0 per 1 itu sendiri adalah sama dengan, sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa limit Z mendekati, limit Z mendekati min tak hingga untuk E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z itu sama dengan 0. Sehingga probabilitasnya bisa kita belokkan seperti ini. Seperti ini ya, nanti pada akhirnya. Dan pada akhirnya Anda akan tahu yang namanya hasil penghitungan ini, penghitungan apa namanya, probabilitasnya akan sesuai dengan perkiraan kita, yaitu diawali oleh 0 dan diakhiri oleh 1. Dengan begitu, logit itu terbukti sah menghasilkan probabilitas di sekitar 0 sampai dengan 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita telah berhasil membuktikan kasus ini. Nah, untuk section berikutnya, kita akan mempelajari apa itu fungsi Bluebeam. Silakan disimak dengan seksama. Terima kasih.